few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Nurhai Sansar dengan NIM 240107502028 dari kelas Pendidikan Biologi A, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, di sini saya ingin memaparkan sedikit materi mengenai dinamika Pancasila pada era Orde Lama. Dinamika Pancasila pada era Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga tahun 1966 di Indonesia, dipengaruhi oleh berbagai perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang signifikan. Pancasila sebagai dasar negara awalnya dikemukakan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dan disahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dalam pelaksanaannya ada beberapa dinamika yang penting untuk diperhatikan. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara, pada awal kemerdekaan, Pancasila dijadikan dasar negara yang bersifat inklusif, mencerminkan semangat kebersamaan dari berbagai ideologi di Indonesia. Soekarno sebagai presiden menyatakan bahwa Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai ideologi yang dapat mempersatukan bangsa yang majemuk. Nah, di sini ada sedikit cuplikan video mengenai Soekarno pada saat mengemukakan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang kedua, penafsiran Pancasila menurut Soekarno. Nah, Soekarno memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap Pancasila. Salah satu konsep penting adalah demokrasi terpimpin yang menjadi prinsip utama dalam sistem pemerintahan Orde Lama. Menurut Soekarno, Pancasila harus diinterpretasikan dari semangat revolusi, yaitu untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, Pancasila dan nasionalisme. Nah, Pancasila dan nasionalisme pada masa ini Pancasila juga sangat terkait dengan semangat nasionalisme dan anti kolonialisme yang menjadi fokus utama Soekarno adalah membangun Indonesia. Pancasila dijadikan alat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta menanggulangi ancaman dari ideologi-ideologi luar seperti kapitalisme dan komunisme. A few moments later. Kemudian yang keempat, pemanfaatan Pancasila untuk menegakkan kekuasaan. Nah, pada era Orde Lama, Pancasila juga digunakan untuk memperkuat persatuan dan kekuasaan pemerintah Soekarno dengan menggulirkan konsep-konsep seperti demokrasi terpimpin. Soekarno memusatkan kekuasaan eksekutif dan mengurangi peran legislatif. Hal ini menyebabkan terjadinya kontrol yang lebih kuat terhadap aspek kehidupan masyarakat dan politik. Kemudian yang kelima, pengaruh ideologi lain. Nah, pengaruh ideologi lain, Pancasila di era Orde Lama juga berada dalam dinamika pengaruh ideologi lain, terutama komunisme yang berkembang pesat pada saat itu. Soekarno cenderung lebih mendekatkan diri dengan ideologi kiri seperti yang tercermin dalam hubungan dekatnya dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Meskipun Pancasila tetap dipertahankan sebagai dasar negara, ada pergeseran dalam penerapannya yang lebih terbuka pada ideologi sosialisme. Nah, kemudian yang keenam, konflik dan ketegangan politik. Penerapan
ketegangan politik yang semakin meningkat antara kelompok-kelompok yang mendukung ideologi tertentu, baik yang berbasis agama, nasionalisme maupun komunisme. Ketegangan ini akhirnya memuncak pada peristiwa G30 SPKI tahun 1965 yang menjadi salah satu puncak kegagalan penerapan Pancasila secara konsisten pada masa Orde Lama. Nah, secara keseluruhan, dinamika Pancasila pada era Orde Lama menunjukkan upaya untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Meskipun dalam praktikannya seringkali diwarnai dengan interpretasi yang cenderung politis dan terkadang mengarah pada pengingkaran kebebasan demokratis. Sekian pemaparan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.